Contohnya apa? Wah, kalau lapor ke Polri semua harus bayar. Sampai keluar lagu apa dulu itu? Bayar, bayar, bayar itu kan. Ya. Nah, itu cemoohan ketidakpuasan masyarakat pada Polri. Berarti perbaiki itu. Yang harus bayar-bayar itu habiskan. Kemudian bukan rahasia umum lagi ya, kalau orang berurusan dengan Polri, semua harus bayar dulu ya. Mudah-mudahan sekarang tidak ya. Minta minta surat-surat terkait dengan Polri harus bayar, ngurus STNK bayar, ngurus apa namanya SIM bayar, ngurus BPKB bayar, semuanya bayar. Nah, ditilang juga harus bayar, tidak bayar kepada kas negara atau bayar kepada Polri-nya. Nah, ini hilangkan itu. Perilaku itu tidak menyenangkan. Kemudian tentang Polri menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Apa iya sudah seperti itu? Kita lihat saja, sekarang sedikit sekali Polri di pinggir jalan yang menyeberangkan orang, gitu kan. Kemudian kalau minta pengawalan Polri, selalu identik dengan harus bayar. Hanya orang tertentu saja yang dilayani, yang dikawal, dan sebagainya. Nah, ini hilangkan hal-hal budaya seperti itu. Dalam bidang penegakan hukum, ketidakpuasan rakyat itu sampai ada kalau lapor kehilangan ayam, nanti kambing yang hilang. Lapor kehilangan kambing, nanti sapi yang hilang. Ini kita tidak boleh menutup diri. Tidak boleh menutup diri, tidak boleh sakit hati. Itu fakta yang harus diperbaiki. Nah, hilangkan itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Inilah yang namanya reformasi culture. Oke, ini bagus sekali ya, menarik ya. Reformasi Indonesia itu terjadi 98 ya, dari Orde Baru yang mengarah kepada apa namanya? Semacam negara yang ya macam-macam lah orang mengartikan lah, yang jelas tidak demokratis gitu. Kalau saya katakan militeristik ya kurang tepat mungkin, kalau saya katakan negara yang lain ya kurang tepat juga, tapi tidak demokratis lah. Sehingga muncul suatu tuntutan yaitu agar diadakan reformasi. Bahkan ada yang menuntut supaya revolusi. Karena kebetulan pada saat itu demokrasinya terkungkung, serba diatur gitu. Kemudian juga ekonomi terpuruk gitu 98 ya. Harga dolar melambung sampai 20.000 rupiah. Kemudian terjadilah reformasi. Dan salah satu lembaga negara yang direformasi adalah Polri. Polri dulu adalah bagian daripada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu terdiri dari TNI dan Polri. Akhirnya direformasi, dikeluarkanlah TNI sendiri, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian Polri menjadi aparat sipil yang berfungsi sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, menegakkan keamanan, menegakkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, dalam perjalanannya 27 tahun sampai dengan Agustus kemarin, banyak ketidakpuasan ya. Banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap Polri. Nah, timbul pertanyaan, apakah Polri tidak demokratis? Apakah Polri menyimpang dari tugas pokoknya selaku pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat? Apakah Polri menyimpang dari tugas pokoknya selaku penegak dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat? Apakah Polri telah menyeleweng dari tugas pokoknya selaku aparat negara penegak hukum? Mungkin dibandingkan dengan sebelum 98 lebih bagus ya, lebih bagus sekarang daripada sebelum 98. Tetapi masyarakat menuntut yang lebih baik. Kemajuan dan tuntutan masyarakat berjalan sangat cepat. Polri lamban. Sehingga harus direformasi. Nah, betul sekali tadi pertanyaannya, apanya yang direformasi? Mari kita lihat. Pertama, apakah tepat posisi Polri sekarang ini dari segi struktural? Saya kira sudah tepat ya. Kalau seandainya Polri di bawah salah satu kementerian akan lebih parah lagi. Mengapa? Karena menterinya bisa saja dari partai politik tertentu. Sehingga Polrinya akan dikendalikan oleh sesuatu partai politik. Sekarang saja Polri diberi label Parcok. Parcok itu singkatan atau suatu sinonim ngece lah kepada Polri. Artinya partai coklat.
Nah, itu karena perilaku atau karena Polri dianggap bermain politik gitu. Nah, kalau di bawah kementerian, maka main politiknya mungkin lebih parah lagi gitu. Yang kedua, pengangkatan Kapolri. Kalau seperti sekarang ini, Kapolri itu diangkat dengan persetujuan DPR. Nah, ini terlalu berlebihan ya. Kembalikan saja, pengangkatan Kapolri itu adalah wewenang prerogatif Presiden. Seperti Presiden mengangkat menteri, tidak perlu dengan persetujuan DPR. Mengapa? Sekarang ini pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dengan persetujuan DPR. Misalnya, begitu ada isu akan ada pergantian Kapolri, di dalam tubuh Polri itu sudah ada semacam tim sukses dari calon A, calon B gitu kan, yang perwira-perwira bintang 3 ini. Wah, mendekati partai ini, mendekati partai itu, mendekati setelah dia terpilih nanti diangkat oleh presiden, itu nantinya tidak terlepas dari, wah, kamu bisa jadi karena partai saya mendukung kamu, mendukung ini. Sehingga dia bisa saja netralitasnya berkurang. Karena apa? Wah, dulu saya mendukung kamu, memilih kamu jadi Kapolri. Ya, saya titip agar si A jadiin Kapolda, si B jadiin Kapolres Tabes, kemudian mungkin titip perkara dan sebagainya. Artinya, hul-hul atau lubang-lubang seperti ini perlu ditutup. Ya, jadi kalau mau direformasi, maka kembalikan pengangkatan Kapolri itu bukan dengan persetujuan, tidak perlu dengan persetujuan DPR, langsung menjadi hak prerogatif Presiden. Nah, kemudian mengapa timbul tuntutan reformasi Polri? Ini karena rasa tidak puas, ya, tidak puas masyarakat kepada Polri. Apanya ketidakpuasannya? Bukan kepada baju seragamnya, bukan kepada apa? Kepada perilaku. Perilaku itu apa? Culture. Culture itu perilaku yang tidak disenangi. Contohnya apa? Wah, kalau lapor ke Polri semua harus bayar. Sampai keluar lagu apa dulu itu? Bayar, bayar, bayar itu kan. Ya. Nah, itu cemoohan ketidakpuasan masyarakat pada Polri. Berarti perbaiki itu. Yang harus bayar-bayar itu habiskan. Kemudian bukan rahasia umum lagi ya, kalau orang berurusan dengan Polri, semua harus bayar dulu ya. Mudah-mudahan sekarang tidak ya. Minta minta surat-surat terkait dengan Polri harus bayar, ngurus STNK bayar, ngurus apa namanya SIM bayar, ngurus BPKB bayar, semuanya bayar. Nah, ditilang juga harus bayar, tidak bayar kepada kas negara atau bayar kepada Polri-nya. Nah, ini hilangkan itu. Perilaku itu tidak menyenangkan. Kemudian tentang Polri menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Apa iya sudah seperti itu? Kita lihat saja, sekarang sedikit sekali Polri di pinggir jalan yang menyeberangkan orang, gitu kan. Kemudian kalau minta pengawalan Polri, selalu identik dengan harus bayar. Hanya orang tertentu saja yang dilayani, yang dikawal, dan sebagainya. Nah, ini hilangkan hal-hal budaya seperti itu. Dalam bidang penegakan hukum, ketidakpuasan rakyat itu sampai ada kalau lapor kehilangan ayam, nanti kambing yang hilang. Lapor kehilangan kambing, nanti sapi yang hilang. Ini kita tidak boleh menutup diri. Tidak boleh menutup diri, tidak boleh sakit hati. Itu fakta yang harus diperbaiki. Nah, hilangkan itu. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Inilah yang namanya reformasi culture. Siapa yang harus direformasi pertama? Adalah elit Polri-nya. Elit Polri sekarang jelas tidak mampu gitu dia kan. Tidak mampu mereformasi Polri. Buktinya apa? Banyak keluhan. Banyak keluhan baik internal Polri maupun di luar Polri. Di luar Polri masyarakat gitu mengeluh kepada pelayanan Polri. Melapor, kan banyak kemarin ada melapor katanya tidak usah melapor saja sampai viral gitu. Nangani perkara juga gitu, bertahun-tahun tidak selesai. Kemudian orang tertentu demikian. Kemudian pengamanan juga begitu. Polri terasa memihak kepada pemilik modal. Misalnya tanah rakyat diserobot oleh perkebunan, diserobot oleh pertambangan. Rakyat selalu kalah. Nampak Polri itu seolah-olah memihak kepada pemodal, memihak kepada investor. Kemudian terjadi di mana itu? Di Riau, di pulau apa itu? Di pulau yang kemarin ribut, heboh, viral kan? Sehingga rakyatnya kalah.
dikalahkan. Katanya tidak ada sertifikat dan sebagainya. Nah, ini janganlah seperti itu. Perbaikilah bahwa Polri berpihak pada rakyat, berpihak pada kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Ya direformasi orang-orangnya dulu yang sekarang ini. Siapa? Mulai dari siapa? Ya mulai dari pimpinan tertinggi, pejabat-pejabat penting di kepolisian direformasi semua. Diistirahatkan gitu, ganti anak-anak muda. Anak-anak muda diseleksi yang bagus gitu. Supaya bisa bagus polisi itu. Nah, yang kedua, direformasinya betapa bagusnya segala macam ide agar pelayanan baik, agar tidak ada pungli, agar menangani perkara benar, agar pelayanan perkara humanis dan sebagainya, agar nangani unjuk rasa juga humanis, tidak ada terjadi kerisuhan, tidak ada terjadi bentrok. Ini harus pimpinannya yang bagus, turun ke lapangan, bertanggung jawab. Jangan seperti kemarin, pimpinannya lepas tanggung jawab, diserahkan kepada kompol saja gitu yang bertanggung jawab. Dan supir rantis. Nah, ini nampak tidak bertanggung jawab. Jadi harus, jangan sampai anak buah itu kecewa pada pimpinan, karena pimpinan tidak bertanggung jawab. Ini harus direformasi juga. Jadi betapa bagusnya kita merumuskan pelayanan, betapa bagusnya kita merumuskan tentang penegakan keamanan ketertiban masyarakat, betapa bagusnya kita merumuskan tentang penegakan hukum. Tanpa pengawasan yang baik, maka tidak ada gunanya. Sudah tumpukan tentang kajian-kajian reformasi Polri itu bukan lagi setinggi gini. Mungkin kalau ditumpuk-tumpuk udah sampai ke bulan gitu naskahnya, ya. Naskah akademisnya sudah. Itu tidak jalan. Mengapa tidak jalan? Karena pengawasan. Pengawasan apa yang paling bagus itu? Satu, pengawasan internal, mulai dari Kapolri, pejabat setingkat pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek sampai ke bawah, itu harus betul-betul memberikan pengawasan yang bagus. Bagaimana supaya pengawasan yang bagus? Yang mereka sendiri memberikan keteladanan. Kalau ada keteladanan, maka mereka berani menindak. Yang kedua, pengawasan dari luar. Apa itu? Yaitu Kompolnas. Kompolnas harus dikeluarkan dari undang-undang Polri, buat undang-undang baru. Beri kewenangan yang jelas. Apa kewenangan yang jelas? Jangan seperti sekarang. Kompolnas itu hanya seolah-olah pengamat. Hanya mengamati gitu aja. Nggak ada kewenangan apa-apa gitu ya. Nah, sekarang dikeluarkan, beri kewenangan yang besar. Kewenangannya apa? Pertama, organisasi Kompolnas itu harus ada dari tingkat pusat, kemudian tingkat daerah, kemudian tingkat Polres. Sampai tingkat Polres ada Kompolda, Kompolres, Kompolda, Kompolnas. Jadi satu kesatuan. Kedua, wewenangnya harus besar. Wewenang berhak untuk memeriksa terhadap laporan-laporan daripada aparat atau personel Polri yang dinilai melanggar kode etik. Ini harus bisa diperiksa oleh Kompolnas. Setelah itu Kompolnas berhak merekomendasikan untuk pejabat itu dicopot dan diganti. Kalau Kapolri, rekomendasinya kepada siapa? Kepada Presiden. Kalau Kapolda, rekomendasinya kepada Kapolri oleh Kompolnas. Kalau demikian juga untuk level-level polisi di bawah, kepada atasannya langsung untuk orang itu dicopot, diganti, atau diproses kode etik, bahkan sampai diproses pidana. Nah, kewenangan Kompolnas harus besar. Dan orang-orang yang duduk di Kompolnas harus orang-orang yang terpilih. Nah, begitulah kalau kita betul-betul ingin memperbaiki Polri. Tetapi jangan berharap bahwa Polrinya akan sebaik malaikat. Ya tidak, pasti ada kekurangan, itu wajar. Karena Polrinya juga manusia. Tapi paling tidak ada perbaikan. Nah, nanti ekornya ada. Ekornya apa? Yaitu mengapa? Sebab terjadi Polri banyak melanggar. Tidak terlepas daripada faktor ekonomi. Bayangkan kalau hidup di Jakarta, hanya gajinya sebagaimana gaji seorang bintara Polri seperti saat ini, bahkan perwira pertama Polri saat ini, pasti tidak mampu. Beda dengan gaji DPR yang berapa? Sehari 3 juta. Tambah lagi uang macam-macam, sehingga anggota DPR bisa dapat 2 miliar sebulan. Polri nggak segitu. Kecil sekali. Bahkan tidak dapat perumahan, tidak dapat uang kendaraan, tidak dapat uang HP, dan sebagainya. Jadi artinya, kesejahteraan anggota Polri harus dinaikkan. Ya, dinaikkan. Jadi kenapa gajinya dinaikkan, perumahan ya dibantu dan sebagainya.
Oh, anggota Polri banyak sekali ya. Saya kira sudah saatnya sekarang dipelajari apa iya di zaman era modern sekarang ini kita perlu anggota Polri sampai hampir 500.000 atau harus dikurangi gitu. Nah, ini dilihat gitu kan sekarang alat. Nah, kalau dikurangi mungkin kebutuhan akan gajinya bisa ditingkatkan. Saya tidak tahu itu perlu pengkajian ya. Yang berikut perumahan, kemudian tunjangan-tunjangan yang lain sehingga anggota Polri bisa hidup layak. Nah, kalau sudah diberikan gaji yang cukup, yang bisa hidup layak, bisa nyekolahkan anak dan sebagainya, masih menyimpang, saya kira wajar untuk ditindak. Tapi kalau memang dia penghasilannya, waduh, untuk makan seminggu aja udah susah, perumahan tidak ada, segala tidak ada, bukan berarti bahwa boleh melanggar, tidak. Tapi kita prihatin. Jadi itulah yang perlu direformasi. Kemudian sistem pendidikan perlu diperbaiki, sistem rekrutmen perlu diperbaiki. Itulah aja saya kira reformasi Polri yang perlu dilakukan. Jangan sampai nanti reformasi yang dipikirkan itu adalah Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tidak masalah. Polri di bawah kementerian apa saja itu silakan dipikir, mau dibawa Kementerian Peranan Wanita, mau diberikan apa. Yang penting bahwa adalah perilaku anggota Polri itulah yang harus direformasi. Untuk mereformasi perilaku perlu pengawasan yang baik, pengawasan dari dalam dan pengawasan dari luar. Untuk perilakunya bisa baik, juga tingkat kesejahteraan anggota Polri perlu bukan hanya dipikirkan, perlu diperbaiki. Kalau hanya dipikirkan doang gitu ya. Ya diperbaiki gitu. Nah, berapa besarnya saya tidak tahu. Itu perlu dibentuk satu tim. Berapa sih hidup layak di Jakarta, berapa sih hidup layak di Surabaya, Bandung, Jogja, dan lain sebagainya. Saya kira itu tentang reformasi Polri hanya sebagai pokok-pokok pikiran dari orang tua, wong tua tani, ya, yang pernah jadi Polri gitu dan sampai sekarang jadi pensiunan polisi. Apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Ya, tapi daripada saya tidak menyumbangkan pikiran gini, ya pasti nanti ada yang membantah, wah gini aja gini-gini. Ya, namanya pikiran kan belum tentu sempurna, apalagi wong tua yang tinggal di desa kayak gini. Saya kira itu